Halo, kemarin saya buat video koi home breeding part 2. Terus banyak yang bertanya karena memang ada video setelah dari kolam beton itu dipindah ke kolam tanah. Nah, terus kenapa kok memakai kolam tanah? Terus ada yang komentar seperti itu. Terus bahkan ada yang nggak sabar dan penasaran. Ada yang komentar gini, lama sekali upload video perawatan kolam sawah atau kolam tanahnya. Kali ini saya bahas satu persatu, mulai dari persiapan untuk menyiapkan sebelum ditebar burayak ikan koinya. Nah, terus bagaimana selanjutnya, tonton video ini sampai selesai. Saya Azam, saya pembudidaya ikan hias khususnya ikan koi di Moli Jaya Indonesia Farm. Nah, mungkin teman-teman melihat di belakang saya ini kolamnya luas, ini juga kolam pembesaran ikan koi. Nah, bawahnya ini juga lumpur atau tanah. Nah, kali ini akan membahas bagaimana cara persiapan atau cara perawatan kolam tanah sebelum ditebari burayak ikan koi atau sebelum buat pembesaran ikan koi. Nah, itu seperti apa? Nah, untuk tahap pertama itu harus dikeringkan dulu. Kalau kolam sudah punya kolam tanah, entah itu dindingnya pakai beton atau pakai lumpur, itu sebaiknya dasar kolam itu harus dikeringkan. Nah, kenapa kok dikeringkan? Lah, apakah nggak retak-retak? Ya, tujuannya memang seperti itu. Nah, kalau dikeringkan itu bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit sisa-sisa budidaya sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu juga agar menghilangkan gas-gas beracun, amonia itu kalau terkena sinar matahari itu mati. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus waktu untuk penjemuran itu berapa hari? Nah, sebaiknya itu kalau saya pribadi itu 3 sampai 7 hari. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, pengeringannya juga cepat. Nah, tandanya pengeringan yang bagus, lapisan permukaan tanah itu kedalaman 1 cm itu sudah kering, sudah retak-retak gitu. Tapi jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti lapisan tanah atau kualitas tanah juga menjadi buruk malah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tahapan yang kedua itu perbaikan tanggul kolam. Tahapan yang kedua ini sangat penting. Nah, sebelum masuk ke situ saya akan menjabarkan macam-macam tanggul kolam. Yang pertama itu ada tanggulnya pakai beton, bawahnya tanah atau lumpur. Nah, seperti ini contohnya yang di samping-samping saya ini. Terus yang kedua, tanggulnya itu pakai plastik atau terpal. Nah, jenis-jenis plastik juga ada banyak, seperti ada plastik geomembran yang warna hitam itu, ada plastik UV, nah plastik mulsa. Terus yang terakhir ada tanggulnya pakai lumpur atau tanah. Nah, yang dibahas lebih lanjut adalah tanggul pakai kolam lumpur. Nah, kenapa harus diperbaiki? Karena kalau tanggul kolam lumpur itu rawan rusak. Nah, rawan rusak itu kerusakannya karena apa? Satu, ada yuyu atau tikus yang menggerogoti tanggul. Terus longsor, terkikis karena air, pergerakan air, terkena angin juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu proses perbaikan tanggulnya itu gimana sih caranya? Nah, kalau saya itu jadi lumpur yang di dasar itu diteplok atau orang Jawa menyebutnya dipopok. Nah, dipopok, diteplok-teplokkan, nah, pakai cangkul, pakai sekrup. Nah,
sek sek. Nah, terus setelah itu dirapikan. Nah, dicari yang bocor. Kalau yang bocor itu ditampingi dulu atau dikeruk, dicari yang bocor. Setelah itu di lumpurnya itu dipopok kembali atau diteplokkan. Nah, istilahnya. Nah, seperti itu. Untuk tahap pengerjaan, kalau kolam yang saya garap kemarin, yang saya tebari buraya itu 3 hari, itu 2 orang, 2 pekerja itu selesai karena kerusakannya tidak terlalu parah. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, kolam yang saya pakai nebar buraya kemarin itu bawahnya lumpur, sampingnya juga pakai lumpur, jadi full lumpur. Setelah diperbaiki tanggulnya, tahapan yang ketiga itu adalah pemotasan. Apa sih pemotasan? Pemotasan adalah meracun sisa-sisa biota atau hewan-hewan yang ada di sekitar atau di dalam kolam. Itu pakai racun potasium. Nah, caranya bagaimana? Caranya potasium butiran itu dihancurkan sampai jadi serbuk, itu dimasukkan ke tangki semprot itu yang elektrik kalau saya, terus disemprotkan ke kubangan-kubangan atau sisa-sisa air yang di dalam kolam itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ada pertanyaan, lah emang nggak bahaya pemotasan itu untuk buraya yang akan ditebar itu? Tidak, karena pemotasan itu bisa tawar, itu 1 jam itu sudah bisa tawar. Jadi setelah air disemprot itu ikan-ikan mati, mabuk, ada ikan mujair, biasanya ikan-ikan predator, ikan mujair, ikan kutuk atau ikan gabus, terus ada cuyu, lele, bahkan lele lokal yang dari sungai itu dapat mati. Karena itu kalau nggak dipotas itu akan memakan buraya koi. Bahkan kalau kemasukan ikan gabus dari sungai, entah itu dari mana, kebocoran-kebocoran dari mana, yang kemarin ditebar sebanyak 12.500 ekor buraya ikan koi dalam 7 hari akan habis. Wah, mengerikan banget. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya untuk mematikan predator atau sisa-sisa ikan budidaya sebelumnya. Itu sangat penting. Selain dipotas, biasanya ada yang pakai setrum. Jadi sisa-sisa ikan disetrum. Karena kalau namanya kolam tanah itu kalau ada kubangan, terus ada air menggenang, itu ada predator kecil-kecil, anakan ikan gabus itu nggak kelihatan. Bahkan diserok itu sulit. Nah, biar cepat dan langsung mati itu disiram-siram pakai potasium. Setelah pemotasan, tahap yang selanjutnya atau tahap keempat adalah pengapuran. Pengapuran ini bukan kapur papan tulis atau kapur dolosit yang untuk bangunan, itu bukan. Ini kapur dolomit atau orang menyebutnya kapur pertanian. Nah, gitu teman-teman. Jangan salah ya, jangan sampai salah beli. Untuk pembelian kapur dolomit itu di toko pertanian. Jangan di toko bangunan, nanti malah ikannya mati, tanahnya jadi rusak. Nah, seperti itu. Lah, fungsinya apa sih kok dikasih kapur dolomit atau kapur pertanian ini? Nah, karena untuk menstabilkan atau meningkatkan pH tanah dan air. Terus tujuan yang kedua itu untuk menetralkan racun-racun dalam tanah, senyawa-senyawa yang beracun seperti amonia, terus dan senyawa-senyawa lainnya itu. Nah, seperti itu. Untuk dosis pemberian kapurnya itu seberapa sih, Mas? Nah, kalau saya itu pakai 1 kuintal untuk 700 meter persegi kolam. Karena kolam tanah yang ditebar ini luasnya 50 ru atau 700 meter persegi. Itu 1 kuintal.
nggak terlalu banyak itu ngasihnya, karena tanahnya strukturnya itu saya kira masih bagus. Nah, belum lemor atau belum berbau busuk tanahnya akibat kotoran-kotoran ikan, belum begitu. Nah, seperti itu. Jadi penebaran kapurnya itu juga nggak terlalu banyak. Nah, berapa bulan sekali sih Mas ngasih kapurnya? Kalau saya itu tergantung kualitas tanah. Pada umumnya kalau saya itu 4 bulan sekali. Nah, 4 bulan sekali itu jadi 1 tahun 3 kali. Jangan terlalu sering, karena juga nanti apapun yang berlebihan itu tidak baik. Nah, setelah tahap pemotasan, pengapuran, terus tahap yang paling penting juga yaitu tahap kelima, tahap pembajakan atau tahap pembalikan tanah. Nah, kalau di desa saya jenis-jenis bajak itu ada 2. Yang pertama bajak pakai mesin, yang kedua bajak pakai hewan atau bajak tradisional. Kalau saya pakai bajak yang tradisional, nggak pakai traktor, jadi pakai kerbau. Kenapa kok pakai kerbau? Ya karena akses jalannya itu sempit, jadi yang bisa mengakses itu kerbau. Nah, seperti itu. Terus tujuannya pembajakan itu untuk apa? Untuk penggemburan tanah, biar tanah subur. Jadi lapisan tanah yang bawah itu diangkat ke atas, jadi istilahnya pembalikan tanah. Jadi sisa-sisa amonia, sisa-sisa kotoran ikan, gas-gas beracun itu dapat menguap. Nah, tujuan yang tidak kalah penting itu untuk tanahnya itu biar tidak meletek-meletek atau biar tidak retak. Nah, ataupun biar tidak gerap, kalau orang sini menyebutnya. Gerap itu kalau diisi air cepat hilang. Karena apa? Kalau setelah dibajak lumpurnya jadi lemor atau apa ya istilahnya, gembur. Jadi dapat menyatu. Nah, pori-pori tanah itu dapat tertutup sehingga kalau diisi air itu nggak cepat surut. Nah, mungkin teman-teman banyak yang mengira, loh, lah ini kolam tanah, bawahnya tidak ada beton, tidak ada plastik, tidak ada terpal, tapi kok airnya tidak surut, itu kenapa? Ya karena dibajak itu teman-teman. Nah, pentingnya pembajakan air biar tidak cepat surut karena tanahnya menjadi lemor atau lembut, menjadi bubur, tidak kering, pori-pori tanah tertutup. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan habis pengapuran. Pembajakan ini bertujuan untuk mencampur kapur dolomit atau kapur pertanian tadi agar tercampur merata dalam tanah. Nah, seperti itu. Terus, apakah setiap kali panen harus dibajak? Ya tergantung, melihat kualitas tanah. Kalau saya biasanya setiap 2 kali panen atau setiap 4 bulan sekali. Jadi 1 tahun 3 kali. Gitu. Itu kondisional sih, tergantung kualitas lumpur itu sendiri. Setelah dibajak itu diapain sih? Nah, setelah dibajak itu proses ke-6 itu pengolongan. Apa sih kolong jembatan atau kolong apa? Pengolongan kalau orang sini menyebutnya memang pengolongan atau desain kolam itu. Kalau orang Surawono Desa Canggu ini ada semacam selokan dalam kolam untuk jalur memudahkan panen ikan nanti. Nah, jadi pengolongan ini nggak setiap daerah ada kolongannya, seperti Blitar, terus pelosok Klaten, Kediri atau Wates itu tidak ada kolongannya karena di beberapa daerah itu tanahnya itu tidak berlumpur, tapi semi pasir. Untuk dikolong itu sulit. Nah, kalau di sini ada pengolongan, tujuannya untuk mendorong ikan ketika panen, untuk mempercepat pekerjaan ketika panen dan ikan aman. Nah, gitu. Jadi pengolongan ini sifatnya kondisional atau tambahan. Setiap daerah desain kolamnya beda-beda. Nah, seperti itu. Nah, pengolongan ini prosesnya bagaimana? Prosesnya setelah dibajak tadi didiamkan 1-2 hari agar agak kering lumpurnya yang habis dibajak tadi. Terus tengah atau pinggirnya
itu dicangkul membentuk selokan menuju ke tempat pengumpulan ikan, atau orang sini menyebutnya joblangan. Jadi tempat yang lebih dalam daripada dasar kolam yang lain. Nah seperti itu, nanti disurung, dimasukkan ke situ ikannya. Nah pengolongan ini desainnya melorot. Nah jadi dari atas ke bawah tingkat kemiringannya ada, terus masuk ke joblangan. Tahap yang selanjutnya setelah dikolong, dibajak dan perawatan-perawatan, kini saatnya tahap pengisian air atau tahap ketujuh itu. Nah tahap pengisian air, sebelum masuk ke situ saya jelaskan sumber air yang di kolam. Nah orang banyak yang memakai, ada yang pakai ngebor sumur itu terus pakai pompa atau pakai sibel atau pakai diesel atau alat yang lainnya, pakai mesin lah pokoknya. Kalau saya ini pakai air sungai. Nah enaknya gitu, pakai air sungai. Karena apa kok pakai air sungai? Mungkin teman-teman bertanya, lah apakah nggak berbahaya pakai air sungai, racun yang dari sungai. Terus mungkin di daerah teman-teman itu wilayahnya itu pertanian tanaman pangan, lah apakah nanti nggak ada obat-obatan pestisida yang masuk ke dalam kolam? Nah harus dipastikan sungai itu bebas obat, bebas penyakit, bebas racun. Nah karena apa, di desa saya, di Dusun Surowono, Desa Canggu ini, Kabupaten Kediri, ini mayoritas pembudidaya ikan. Jadi untuk memakai air sungai itu tidak takut, atau airnya jernih, karena dari kolam ke sumber mata air itu juga tidak terlalu jauh. Jadi insya Allah air sungainya itu masih jernih, masih aman, tidak terkontaminasi penyakit racun-racun yang lain. Nah, seperti itu insya Allah. Semoga selama budidaya saya tidak pernah mengalami kematian karena air sungai gitu, belum pernah, alhamdulillah. Nah terus pengisiannya, prosesnya bagaimana? Nah prosesnya air dari sungai atau dari sumur itu tadi dimasukkan. Kalau dari sungai itu wajib paralon atau pipa yang drainase untuk masuk itu harus ada saringan atau filter, pakai kain yang halus, kain tanjaran itu, tapi saya itu didobel. Nah itu untuk apa ya? Kotoran-kotoran masuk, kotoran daun. Kalau ya sekarang kan orang banyak sekali yang membuang pempes di sungai, jadi biar pempesnya nggak masuk. Nah seperti itu. Nah terus ada ikan predator yang dari sungai, ada ikan lele, ada ikan gabus, itu takutnya masuk, jadi harus disaring. Nah teman-teman harus seperti itu. Nah setelah airnya penuh itu diendapkan selama minimal 3 hari, tapi yang bagus 7 hari lebih bagus. Itu proses pengisian air di kolam pembesaran buraya ikan koi di Moli Jaya Indonesia Farm. Tahap yang selanjutnya atau tahap yang ke-8 itu pemberian probiotik dan molase. Probiotik itu apa? Probiotik adalah bibit bakteri-bakteri baik. Nah, jadi tadi setelah diisi air 1 hari langsung ditabur atau disiram probiotik dan molase. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mempercepat tumbuhnya plankton atau mikroorganisme yang baik, sebagai nanti untuk makanan alami bagi si buraya ikan koi atau anakan ikan koi itu sendiri. Terus menguraikan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran pada budidaya sebelumnya. Terus yang selanjutnya menurunkan amonia atau membuang. Nah yang terpenting adalah memacu pertumbuhan ikan. Jadi karena mikroorganisme itu di situ sudah membentuk konsorsium
mikroorganisme itu menjadi makanan ikan. Jadi ikan cepat pertumbuhannya. Gitu sih. Terus yang selanjutnya itu tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas air atau memperbaiki kualitas air kolam atau tambak itu sendiri. Nah terus molase atau tetes tebu itu, molase itu nama lainnya tetes tebu teman-teman. Nah fungsinya untuk apa kok dikasih molase atau tetes tebu? Itu juga untuk meningkatkan kualitas air kolam, terus itu untuk mempercepat pertumbuhan pembelaan diri mikroorganisme yang dari probiotik itu. Nah, probiotik itu bahannya juga ada bakteri-bakteri. Kalau saya itu memakai merek Probio 7. Itu juga sudah diteliti di Jepang. Ada 7 bakteri baik. Nah, bakteri penekan bakteri patogen, istilahnya bakteri jahat. Nah, gitu teman-teman. Gitu sih sebenarnya. Ini sebenarnya perawatan tambahan aja. Itu yang pertama moluksida. Jadi ngasih obat keong, bukan keong racun. Keong emas itu loh. Nah, terus pul, kalau orang menyebutnya sini kreco, sumpil, itu harus diobati sebelum pengisian air, sebelum perawatan tadi. Itu termasuk hama. Jadi kalau kolamnya kan lumpur itu wajar ada keong. Kalau terlalu banyak keongnya, terlalu banyak kreconya, itu makanan ikan yang ditebar itu kalau tenggelam itu dimakan kreco atau keong itu tadi. Jadi boros pakan nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau banyak keongnya juga pertumbuhan ikan jadi terhambat. Yang satu makanan yang ikannya tadi dimakan keong. Terus yang kedua kapasitas oksigen itu jadi berkurang karena apa? Rebutan di kolam tanah itu tadi ada biota lain selain ikan. Nah, seperti itu. Terus perawatan tambahannya yang selanjutnya adalah herbisida. Jadi penyemprotan obat rumput di sekeliling atau di lingkungan kolam tanah itu tadi, karena kolam lumpur itu kan mudah sekali ditumbuhi rumput-rumput seperti ini. Nah, itu harus disemprot. Nah, disemprot pakai obat rumput. Itu bertujuan untuk apa? Satu, predator seperti ular, seperti hewan-hewan lain, ada nyambe atau biawak. Itu kan suka tempat-tempat yang rumput banyak-banyak rumput itu, atau cuyu-cuyu, yuyu, tikus. Itu biar tidak bersarang atau bersembunyi di situ. Bertujuannya itu. Terus kalau ngasih makan, perawatan ikan kan jadi nggak risih, jadi kolamnya itu bersih. Nah, seperti itu teman-teman. Terus perawatan tambahan yang ketiga itu adalah pemasangan senar. Jadi di atasnya kolam itu diberi senar, jaring juga bisa. Nah, bertujuan untuk apa? Untuk predator yang terbang, burung itu seperti burung kuntul, tengkek udang atau tengkek buto itu, biar tidak memakan atau memangsa ikan koi itu. Nah, takutnya kalau yang dimakan itu koi rijekan nggak masalah, dan delalah atau yang dicucuk atau yang dimakan burung itu koi yang grade A, wah ya kan eman-eman atau sayang sekali ya, gitu. Jadi perawatan kolam itu harus disiapkan sedemikian rupa teman-teman. Nah, gitu. Teman-teman yang di rumah mungkin enak ya masnya punya lahan luas gini. Nah, sebenarnya saya itu di Molijaya itu tidak memiliki lahan yang begitu luas. Ini lahan sewa. Per tahun 50 ru atau 700 meter persegi saya sewa itu 4 juta. Nah, sudah bisa buat kolam koi. Lahannya masih sewa. Untuk deskripsi kolamnya yang saya untuk tebaran buraya ikan koi ini, ketinggiannya itu 9
90 cm. Untuk pengisian air biasanya 70 cm, nggak terlalu dalam. Nah, karena strukturnya kalau bawah sudah dikeruk itu sudah padas. Seperti itu. Terus untuk luas kolam 50 ru atau 700 meter persegi, statusnya masih sewa. Nah, mungkin teman-teman di sana bisa memakai lahan pertanian tanaman pangan disewa, terus dibentuk kolam juga bisa, nggak perlu khawatir gitu. Untuk per tahun 4 juta itu kalau menurut saya sudah bisa buat usaha ikan koi. Keuntungannya juga besar, nilai ekonomisnya juga tinggi. Selama ini saya juga untungnya menggiurkan. Kalau ikannya kualitasnya bagus, tidak terserang penyakit, ketika panen masih banyak, alhamdulillah keuntungannya ngeri. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana perawatan atau persiapan kolam tanah atau kolam lumpur, kalau orang Inggris menyebutnya mud pond. Nah, itu tadi versi Molly Jaya Indonesia Farm. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika penjelasannya terlalu bulat, tapi saya menjelaskannya tadi menurut saya sudah runtut dari awal sampai akhir, sudah urut. Nah, langsung bisa dipraktekkan dan ada visual-visual video-video. Saya nggak hanya menjelaskan tentang teori saja, tapi juga prakteknya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tunggu video selanjutnya yang di part 4, yaitu perawatan anakan ikan koi hingga sortir pertama. Nah, perawatan ketika hujan itu bagaimana, terus ketika penggantian air itu seperti apa. Nah, nanti di part selanjutnya, karena video yang dibuat oleh Molly Jaya Indonesia Farm ini videonya adalah berkelanjutan terus. Nah, untuk ikan koi, jadi teman-teman enak, belajarnya enak, jadi dipotong-potong sesuai teori dan praktek. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian menyukai video ini, jika dirasa bermanfaat. Dan yang terpenting, ayo bantu kami nge-share, menyebarkan video ini. Mungkin teman-teman kalian ada yang menyukai video ini, membutuhkan video ini, setelah melihat video ini jadi pengen usaha ikan koi. Ya, harapannya seperti itu. Kalian juga bisa bertanya di kolom komentar, pasti kami jawab dengan detail. Nah, jika teman-teman ingin konsultasi secara gratis maupun melakukan pemesanan ikan dan bahkan didampingi oleh tim Molly Jaya Indonesia Farm untuk budidaya ikan koi, langsung saja DM di Instagram mollyjaya.id dan TikTok mollyjaya.id. Jadi L-nya double MOLLY jaya.id. Nah, seperti itu. Untuk balas cepat bisa menghubungi WhatsApp di 085 655 266 555.